besarannya berbeda gitu ya, antara vektor satu dengan vektor yang lainnya kalau matriksnya berbeda gitu ya, arahnya pun bisa berbeda gitu ya. Nah, namun ya ketika kita dalam kasus khusus ada kasus-kasus tertentu di mana X itu adalah vektor agent ya dari A ya, ada vektor dari agent dari A, maka perkalian dengan matriks A itu akan meninggalkan atau akan membentuk suatu arah yang tidak berubah gitu ya, arah yang tidak berubah ya. Misalnya nih ya, jika saya mempunyai A ya, A itu suatu matriks persegi ya, matriks n kali n ya, kemudian suatu vektor non zero ya, vektor X non zero vektor itu disebut dengan agent vektor dari A ya, atau disebut dengan matriks operator dari TA gitu ya. Jika kita mengalihkan suatu matriks tersebut terhadap vektor X tersebut ya, itu merupakan skalar multiple dari X ya. Jadi ada kasus seperti ini ya. Jadi ketika kita mengalihkan suatu matriks dengan suatu vektornya, maka oh ternyata itu adalah multiple skalar dari X-nya ya. Nah, atau diilustrasikan seperti ini. AX sama dengan lambda X gitu ya. Nah, lambdanya ya itu merupakan skalarnya. Nah, skalarnya ini yang disebut dengan agent vector. Agent value ya. Lambdanya inilah yang disebut dengan agent value. Ya, jadi kalau misalnya nih, ya, paham ya gini. Kalau misalnya saya mempunyai suatu matriks ya, katakanlah matriks A. Saya kalikan dengan suatu vektor X. Ternyata hasilnya itu adalah suatu lambda X. Gitu ya. Misalnya 3X ternyata hasilnya ya. Oh, ternyata 3X. Nah, 3-nya ini itu merupakan lambda ini. Lambda ini disebut dengan agent value. Dan X-nya ini merupakan agent vector ya, berdasarkan lambdanya ya. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya ya di gambar itu, jadi kita gambarkan ya suatu vektor X gitu ya, kemudian ada namanya vektor lambda X ya, bisa dia lebih kecil besarannya ya, atau lebih besar ya, atau arahnya berbeda ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya dia lebih kecil ya nilai lambda X-nya, itu berarti lambdanya itu antara 0 sampai dengan 1 ya, kurang dari 1 lah ya, kurang dari 1, karena kalau 1 dia sama gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya hasil lambda X-nya itu lebih besar daripada X-nya, berarti lambdanya lebih besar daripada 1 ya. Kemudian kalau misalnya dia berubah arah ya, dia lebih kecil, oh berarti lambdanya 0 sampai dengan minus 1. Kalau dia lebih besar berarti dia lebih kecil daripada minus 1 ya. Nah, jadi lambdanya itu yang disebut dengan agent value ya. Sementara X-nya itu adalah agent vector. Contoh ya, saya mempunyai matriks 2 kali 2 ya, dan saya mempunyai vektor X ini ya. A ini ya suatu matriks 2 kali 2, kemudian X ini adalah suatu vektor. Saya kalikan matriks A dikali dengan matriks X ya. Kemudian setelah dikalikan, oh ternyata hasilnya itu adalah 36 ya, suatu matriks 36. Matriks 36 ini kalau kita keluarkan kan berarti 3 ya dikali dengan 1 2 ya, di mana 1 2 ini merupakan X-nya ya, vektor X tadi. Berarti ini adalah 3X. Maka 3 inilah yang disebut dengan lambdanya ya, atau agent value-nya. X ini ya itu merupakan agent vektornya. Kalau digambarkan ke dalam sumbu koordinat itu gambarnya seperti ini. Ya, X ya, kemudian ini 3X. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang disebut dengan agent value ya, dan agent vector. Ya, jadi cara membuktikan seperti itu. Misalnya, buktikanlah bahwasanya lambda sama dengan 3 itu merupakan agent value dari vektor ini. Ya, dari agent vector. Buktinya kan gimana buktikannya? Ya, dilihat saja gitu, dikalikan saja gitu ya, A-nya ini ya dikalikan dengan vektornya ini. Kalau dia menghasilkan 3X, oh berarti benar 3-nya ini adalah agent value-nya, X-nya ini adalah agent vektornya ya. Nah, kemudian persamaan dari AX sama dengan lambda X tadi dapat ditulis sebagai AX sama dengan lambda I, matriks identitas ya, dikali dengan X ya. Sama saja kan hasilnya, atau sama dengan dalam kurung lambda I dikurang dengan A dikali dengan
X sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita ini adalah untuk mendapatkan prosedur, ya. Prosedur bagaimana menemukan suatu nilai agent vector, agent value, ya, maksud saya, agent value dan agent vector dari matriks n kali n, ya, dari matriks A yang merupakan n kali n, ya. Nah, kita memulai dengan permasalahan ini, ya. Tadi kan dituliskan ya persamaannya itu adalah AX sama dengan lambda X, ya, atau sama dengan AX sama dengan lambda matriks identitas dikali dengan X, ya, atau dapat dituliskan dengan dalam kurung lambda I dikurang A dikali dengan X sama dengan 0. Ya. Nah, agar lambdanya ini menjadi agent value dari A, ya, nah maka persamaan ini harus memiliki solusi bukan 0, ya, untuk X, ya, agar dia menjadi agent value, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya dia 0, perhatikan ya. Kalau misalnya dia ini 0, ya seperti ini, ya. Oh, berarti kan ini nih, nilai ini, ya, itu adalah X sama dengan 0 gitu kan. Ya, X sama dengan 0. Sementara kita mau mencari, ya, yang dia bukan 0 gitu, ya. Cara mencari dia bukan 0, maka untuk menemukan solusi ini, ya, kita bisa melihat pada teorema di bawah ini, ya. Dikatakan bahwasannya determinan, ya, apa namanya, jika A merupakan matriks n kali n, kemudian ada lambda sebagai agent value-nya dari A, ya, jika dan hanya jika, ya, persamaan tersebut determinan dari lambda I dikurang A-nya sama dengan 0, ya, atau dia memiliki 0, ya, untuk mendapatkan persamaan di atas itu, ya. Jadi kita apa namanya, ini yang disebut dengan karakteristik persamaan karakteristik atau karakteristik equation, ya, dari A, ya. Nah, karena tadi kan kalau AX sama dengan 0 dia memiliki trivial solution, ya, trivial solution, ya, 0 gitu, ya, A-nya berarti 0 gitu kan, X-nya 0 gitu, ya, A-nya itu yang bisa 0 atau X-nya 0, ya, atau dia determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka dia menggunakan teorema ini disebut dengan karakteristik equation, ya. Kemudian perlu kita catat, ya, bahwasanya jika A IJ merupakan A kecil IJ, kemudian rumus yang formula 1 itu dapat ditulis kembali, ya, ini, ya, rumus ini, ya, dapat ditulis kembali dalam bentuk lambda dikurang A11, A12 dan seterusnya, ya, minus A21 dikali lambda minus A22 dan seterusnya, ya, dapat ditulis dengan bentuk seperti ini, gitu, ya. Kemudian selanjutnya contoh, ya, dalam menemukan agent value, ya, atau contoh dalam mencari agent value, ya. Pada sampel pada example atau contoh pertama tadi, ya, kita dapat mengetahui, ya, atau kita dapat menemukan bahwasanya lambdanya atau agent value itu adalah 3 dari matriks A ini, ya. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa lambda sama dengan 3 itu adalah merupakan agent value dari matriks A, ya. Kemudian berdasarkan persamaan ini, ya, berdasarkan formula ke-1 tadi, ya, maka agent value dari A itu merupakan solusi, ya, dari persamaan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, yang mana dapat kita tulis seperti ini, ya, dalam bentuk tadi, ya, tadi kan formulanya seperti ini, ya, formulanya dalam bentuk seperti ini, ya, maka bisa kita tuliskan lambda dikurang dengan nilainya, ya, kemudian lambda di sini 0, ya, kemudian di sini minus 8, ya, kemudian ini lambda dikurang 1, ya, dikurang minus 1 maksud saya sama dengan 0, ya, kemudian baru kita cari determinannya, ya, baru kita cari determinannya. Pak, ini dari mana sih, Pak, gitu? Ini dari mana? Ya, dari sini nih, ya, dari lambda I dikurang A sama dengan 0, ya. Artinya kan kita gini, lambda dikali dengan matriks identitasnya, karena ini 2 kali 2, maka matriks identitasnya seperti ini, ya. Seperti ini, ya, dikurang dengan A, ya kan, seperti ini kan, dikurang dengan A, ya, sama dengan 0, ya, tinggal masukkan saja, ya, ini dikalikan, ya, lambda dikalikan identitasnya dikurang dengan matriks A-nya, maka menghasilkan matriks seperti ini, ya. Nah, kemudian barulah kita mencari determinannya, ya, mencari determinannya, ya, lambda determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, maka
Determinan AD min BC ya. AD min BC sama seperti kemarin, berarti ini dikali dengan ini dikurang dengan 0 dikali dengan minus 8 ya. Tapi 0 kali dengan minus 8 0, maka hasilnya hanya ini ya, yakni lambda dikurang 3 lambda minus 3 maksud saya dikali dengan lambda plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwasanya eigenvalue dari A itu adalah lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan minus 1 ya. Jadi dengan persamaan ini kita bisa mencari nih eigenvalue-nya. Kalau tadi kita menemukan eigenvalue-nya itu hanya 1, yakni lambda sama dengan 3 ya. Ternyata setelah digunakan rumus ini ya, atau digunakan formula ini, ditemukanlah ternyata selain lambda sama dengan 3 ada juga lambda sama dengan minus 1. Artinya eigenvalue dari matriks A ini itu tidak hanya dengan 3, tapi ada 1 ya. Nah, kemudian ketika determinan dari determinan lambda I dikurang A ini di expanded ya, dikembangkan gitu ya, maka karakteristik equation dari A itu menjadi bentuk seperti ini, yakni lambda pangkat n ya dikali dengan C1 lambda pangkat n min 1 dan seterusnya ya, ditambah dengan seterusnya sampai dengan Cn sama dengan 0, di mana bagian kiri dari persamaan ini merupakan polinomial. Nih bagian ini ya, bagian sebelah kiri dari persamaan ini merupakan persamaan polinomial dengan derajat n atau dengan pangkat n, yang mana koefisien dari lambda pangkat n itu adalah 1 ya, koefisiennya di sini kan ada koefisiennya 1 ya, kita ditulis ya. Nah, kemudian polinomialnya bentuknya menjadi seperti ini, P lambda sama dengan lambda pangkat n dan seterusnya ya. Ini disebut dengan karakteristik polinomial ya. Jadi dari karakteristik equation tadi kita bisa memperoleh karakteristik polinomial dari matriks A ya. Untuk contoh misalnya berdasarkan bentuk 2 ya, bahwasanya karakteristik polinomial dari matriks 2 kali 2 pada contoh ini A ini ya. Nah, ini A ini ya. Itu bentuknya adalah P lambda sama dengan lambda minus 3 ya, masukin ini tadi ya. Lambda minus 3 dikali dengan lambda plus 1 sama dengan lambda kuadrat minus 2 lambda minus 3. Nah, ini merupakan persamaan polinomial ya, atau karakteristik polinomial dari matriks A ini ya, yang mana polinomial ini dalam derajat 2. Tahu dari mana Pak? Tahu dari ini pangkat pertamanya ya. Pangkat pertamanya lambda pangkat 2, berarti dia pada pangkat kedua atau derajat kedua ya. Nah, itu tadi untuk 2 kali 2 ya. Nah, bagaimana untuk 3 kali 3 ya? Bagaimana kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu matriks ya, yang mana matriks tersebut 3 kali 3 ya. Contoh, temukan eigenvalue atau carilah eigenvalue dari matriks berikut, matriks A ya. Nah, maka caranya sama tadi ya. Caranya sama, kita menggunakan yakni lambda I ya dikurang dengan A ya. Nah, seperti ini sama dengan 0 ya. Ya, tinggal kita kalikan ya. Lambda dikalikan dengan matriks identitasnya ya dikurangi dengan A, maka akan menghasilkan suatu matriks sebagai berikut. Ya, ini matriksnya. Ya, ini matriksnya. Nah, kemudian setelah diperoleh ini matriksnya, baru kita mencari nih tadi yang determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Ya. Nah, cari determinannya. Ya, cari determinan seperti biasa ya. Cara mencari determinan seperti biasa, bisa kalian yang mengalihkan ya dengan mengikuti di sebelahnya ya, ditulis lagi matriksnya kemudian dikalikan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kemarin sudah belajar ya. Atau menggunakan kofaktor ya, ekspansi kofaktor. Nah, silakan saja ya, atau menggunakan cara lain silakan saja. Sehingga diperolehlah determinan dari lambda I dikurang A itu adalah lambda pangkat 3 ya dikurang lambda dikurang 8 lambda pangkat 2 ditambah 17 lambda dikurang 14. Nah, ini merupakan karakteristik ya, karakteristik polinomial dari matriks ini ya. Nah, kemudian kita mencari kan tugas kita mencarikan eigenvalue-nya ya. Berapa sih eigenvalue ya yang dibentuk atau yang dimiliki oleh matriks tersebut berdasarkan persamaan ini? Ya sudah, tinggal kita mencari solusinya. Lambdanya berapa ya? Bisa kalian menggunakan rumus ABC ya, kalau kalau enggak menggunakan rumus ABC, menggunakan ya untuk mencari solusinya gitu ya, berapa sih
lambdanya gitu ya. Kalau di sini ya, itu saya bagaimana saya memecah gitu ya. Jadi kan lambda pangkat 3 dikurang 8 lambda kuadrat dan seterusnya, itu kalau saya pecah, lambda itu polinomial ini itu dibentuk dari lambda minus 4 ya, dikali dengan lambda kuadrat minus 4, lambda plus 1 sama dengan 0 ya. Maka dari sini sudah ketemu nih satu nih. Ya, sudah ketemu satu ya. Ini apa? Lambda sama dengan 4. Tinggal kita mencari nih solusi dari ini nih. Lambda kuadrat minus 4 lambda plus 1 berapa ya? Nah, ternyata saya pakai rumus ABC ya. Tahu ya rumus ABC ya untuk mencari untuk mencari solusi ya, atau mencari nilai ya. Dari X biasanya Y gitu ya. Nah, kemudian setelah menggunakan rumus ABC diperolehlah bahwasannya lambdanya itu sama dengan 2 plus minus akar 3 atau 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Sehingga dari sini kita peroleh ya, oh ternyata agent vektornya, agent value-nya yakni lambda sama dengan 4, kemudian lambda sama dengan 2 plus akar 3 dan lambda sama dengan 2 minus akar 3. Ya. Nah, itu cara mencarinya ya. 3 kali 3. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya untuk kasus matriks dia segitiga atas ya. Segitiga atas matriks. Contoh seperti ini ya. Tentukanlah eigenvalue dari matriks segitiga atas di bawah ini ya. Diberikan matriks segitiga atas ya dengan ukuran 4 kali 4 ya. Nah, kemudian dicarilah determinannya. Ya, dicarilah determinannya dengan cara tadi ya, yakni lambda dikalikan dengan matriks identitasnya dikurangkan dengan A dan seterusnya. Diperolehlah seperti ini ya, yakni lambda dikurang A11, lambda dikurang A22 ya. Kemarin kan sudah dipelajari ya bahwasanya kalau misalnya matriks segitiga ya baik atas maupun bawah, cara mencari determinannya adalah cukup dengan mengalihkan diagonal utamanya ya kan. Nah, diagonal utamanya, maka di sini adalah lambda minus A11 dikali lambda minus A22 dan seterusnya ya, sama dengan 0. Maka dari sini diperolehlah agent value-nya, yakni ada lambda sama dengan A11, lambda sama dengan A22, lambda A33 dan lambda sama dengan A44 ya, yang mana ini merupakan diagonal utamanya dari matriks A. Jadi enak nih. Jadi kalau misalnya kalian memiliki ya suatu matriks yang merupakan segitiga atas ataupun segitiga bawah, ketika kalian diminta untuk mencari agent value-nya ya, maka cukup kalian lihat diagonal utamanya. Nah, diagonal utamanya ini itu merupakan yang agent value-nya ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sekali lagi perlu diperhatikan adalah untuk menerapkan formula ini atau untuk mencari agent value ini itu hanya berlaku pada matriks n kali n ya, matriks persegi ya. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya ya. Pak, gimana kalau misalnya matriksnya 3 kali 2? Oh, nggak bisa ya. Nggak bakal ketemu agent value-nya gitu ya, karena di teorema di awal tadi dijelaskan bahwasanya dijelaskan bahwasanya itu berlaku pada matriks n kali n atau matriks persegi yang dia ukuran baris dan kolomnya sama gitu ya. Oke. Selanjutnya ya, jika A merupakan ini teorema ya. Jika A merupakan matriks n kali n ya, dia segitiga matriks ya, matriks segitiga, baik dia matriks segitiga atas, segitiga bawah maupun matriks diagonal, maka cara mencari agent value dari A tersebut adalah diagonal utamanya. Ya, entry pada diagonal utama dari A itu merupakan agent value-nya. Ya, enak ya kalau ketemu soalnya seperti ini ya. Kalau soalnya dia matriksnya segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal, maka ketika diminta untuk mencari agent value-nya, ya kalian tinggal lihat diagonal utamanya saja, gitu ya. Entry dari diagonal utamanya itulah yang disebut dengan agent value. Ya. Nah, contoh, ya ini contoh. Saya mempunyai suatu matriks segitiga bawah. Ya, kita lihat nih. Ini ada matriks A. Kalau kita perhatikan matriks A ini merupakan matriks segitiga bawah. Nah, seperti ini. Berapa sih agent value-nya? Ya, gampang sekali ya cara mencari agent value-nya. Kalian tinggal lihat diagonal utamanya. Di sini ada setengah, ada 2/3 dan ada minus 1/4. Nah, inilah agent value-nya ya.
Jadi agent value dari matriks A itu adalah 1/2, 2/3, dan minus 1/4. Gitu ya. Begitupun untuk matriks diagonal. Gitu ya. Misalnya saya punya matriks diagonal nih ya. Matriks diagonalnya ini 1, 0, 0 ya, 0, 2, 1, 0 ya, 0, 0, 3 misalnya ya, seperti ini. Ya, ini matriks diagonal. Kemudian berapa sih agent value-nya? Ya udah tinggal lihat aja diagonal utamanya, entry-nya ya. Oh berarti lambdanya itu ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Ya, ini ada beberapa teorema yang berlaku dalam hal agent value ini ya. Jadi jika A merupakan suatu matriks n kali n, nah perhatikan ya, berlaku hanya pada matriks n kali n atau matriks persegi ya, maka statement di bawah ini itu sama. Jadi yang pertama adalah lambda merupakan agent value dari A ya. Yang kedua adalah lambda itu merupakan solusi dari karakteristik equation determinan lambda i dikurang dengan A sama dengan 0 ya. Sistem dari persamaan lambda i dikurang A kali X sama dengan 0 itu memiliki non-trivial solution ya. Kemudian ada non-zero vector X ya, such that AX sama dengan lambda X ya. Nah, di mana X-nya ini merupakan non-zero vector ya, ada non-zero vector dalam rumus ini gitu ya. Kemudian selanjutnya agent space ya, agent space ya, atau ruang agent gitu ya. Nah, jadi itu dapat dilihat sebagai 3 hal ini. Yang pertama, dia null space of matrix lambda i dikurang A atau kernel of matrix operator ya. T lambda i dikurang A yang mana ruangnya itu adalah Rn sampai dengan Rn ya, atau dia set of vector ya, kumpulan vektor ya, yang mana AX sama dengan lambda X ya. Contoh ya, contoh base for agent space ya. Jadi saya mempunyai suatu matriks ya, matriks n kali n 2 kali 2 di sini ya, dengan entry-nya sebagai berikut. Kemudian saya cari nih lambda i dikurang A-nya berapa ya, dapatlah matriks lambda i dikurang A-nya. Kemudian saya cari determinannya ya. Determinan A dikurang lambda i ya, atau lambda i dikurang A ya. Determinan lambda i dikurang A sama dengan sebagai berikut ya. Kemudian diperolehlah bahwasanya dia menjadi suatu polinomial ya, yakni lambda kuadrat ditambah dengan lambda dikurang 6 sama dengan 0 ya. Kemudian dari sini saya memperolehlah bahwasanya agent value dari A, matriks A tersebut, yakni adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan minus 3. Sorry, ini minus 2 ya. Ini yang minus 2 nih. Nih ya, lambda minus 2 dikali dengan lambda plus 3, yaitu bukan plus ya. Jadi diperoleh lambdanya sama dengan 2 dan lambda sama dengan minus 3 gitu ya. Nah, kemudian X, yakni X1, X2 itu merupakan agent vektor dari A ya, berdasarkan agent value lambda jika dan hanya jika ya lambda i dikurang A kali X sama dengan 0 ya. Lambda i dikurang X lambda i dikurang A dikali X sama dengan 0 ya. Tadi kan sudah dibilang seperti itu ya, X merupakan agent vektor kalau seperti ini ya. Maka kita masukkan nih ya, matriks lambda i dikurang A dikali dengan vektor X ya sama dengan 0 ya. Maka selanjutnya adalah kita substitusikan ya. Untuk kasus misalnya ya, tadi kan kita mau peroleh nih lambdanya ada 2 terus lambdanya ada minus 3, kita substitusikan ya ke dalam ini lambdanya ya. Maka untuk yang pertama, untuk kasus lambda sama dengan 2, kita substitusikan ya. Maka diperolehlah ya, setelah kita setelah kita kalikan, diperolehlah bahwasanya X1 dikurang X2 itu sama dengan 0 ya, atau X1 sama dengan X2 ya. Nah, sehingga X1, X2 itu sama dengan 1, 2. Kan tadi udah didapat nilainya X1 sama dengan X2. Artinya kalau misalnya X1-nya 1, maka X2-nya 1. Ya, ini merupakan basis ya untuk agent space. Ya, berdasarkan agent value-nya 2
ya, sehingga eigenvektor untuk eigenvalue-nya lambda sama dengan 2 itu adalah 1, 1. Ya. Kemudian ya selanjutnya untuk kasus yang dia lambdanya sama dengan -3 ya. Untuk kasus lambdanya sama dengan -3 ya. Kemudian kita substitusikan seperti tadi ya, diperoleh seperti ini. Kita cari nih solusinya, X1-nya berapa, X2-nya berapa ya. Bisa dengan OBE ya, atau bisa dengan Gauss elimination ya. Diperolehlah bahwasanya 2, 3 sama dengan 0. Berarti 2X1 plus 3X2 sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh bahwasanya X1 itu sama dengan -3/2 X2 ya, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kita bisa tuliskan seperti ini, X1 X2 itu sama dengan -3/2 atau X2-nya adalah 1 ya. Jadi seperti itu ya. Ini merupakan basis ya, basis dari eigenspace berdasarkan lambda sama dengan -3. Sehingga untuk lambda sama dengan -3 pada kasus ini, pada matriks A tadi, itu merupakan itu eigenvektornya adalah -3/2 1 ya, -3/2 1. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi bisa berbeda ya eigenvektornya ya berdasarkan eigen value-nya. Jadi kalau eigen value-nya berapa gitu ya, eigen value-nya 2 ya, maka eigenvektornya yang eigenvektornya itu adalah 1, 1 untuk yang eigen value-nya 2. Tapi kalau eigen value-nya -3, eigenvektornya menjadi -3/2 1. Nah ini ya. Jadi ini menemukan eigenvektor yang berdasarkan eigenspace-nya. Ya, cara eigenspace-nya seperti itu ya. Tinggal substitusikan saja ya. Nah ya. Jadi diperolehlah seperti ini ya. Ini apa namanya? Untuk lambda i dikurang a kali x sama dengan 0 ya. Kemudian tinggal disubstitusikan berapa eigen value-nya, maka diperolehlah eigenvektor untuk masing-masing eigen value-nya. Bisa sama Pak eigenvektornya? Bisa. Ya, eigenvektornya bisa sama meskipun eigen value-nya berbeda. Tapi bisa juga berbeda eigenvektornya ya, kalau misalnya eigen value-nya berbeda seperti itu ya. Oke, nah ini apa namanya teorema-teorema ya yang dia ekuivalen ya terhadap apa namanya terhadap matriks apa namanya matriks A kali apa n kali n ya untuk kasus ini gitu ya, untuk kasus terkait dengan eigen value, eigen vector dan eigen space tadi. Ya, principal stress. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke principal stress? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya. Oke, ya gimana Ahmad Hidayatullah? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oke, ya ini adalah materi minggu ke depan ini sebenarnya ya. Minggu ke 14 ya. Minggu ke-14 nanti di minggu ke-15 insya Allah ya, kalau nggak ada halangan kita akan membahas mengenai tugas kemarin ya, dan kita akan membahas mengenai principal stress ini ya, penerapan atau contoh soal dari principal stress sebagai persiapan untuk UAS ya, tapi nanti di minggu ke-15 ya. Nah, jadi ini adalah minggu ke-14. Jadi minggu ke-14 besok kita nggak apa namanya di jam ini kita kosong ya, karena dialihkan atau dipindahkan ke minggu ini gitu ya, dimajukan ke minggu ini ya. Gitu ya. Oke, principal stress. Jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana kalian menentukan principal stress ya, bagaimana kalian menentukan gaya-gayanya gitu ya, tekanan-tekanannya. Saya nggak akan apa namanya atau tegangan-tegangannya gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih dalam di sini ya, karena ada mata kuliahnya sendiri ya. Kalau nggak salah di mekanika ya, mekanika apa gitu ya. Ada pembahasan mengenai principal stress ini. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kalian menerapkan aljabar ya dalam mencari atau menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan principal stress ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya suatu kubus gitu ya.
suatu kubus ini dia memiliki berdasarkan sumbu XY, dia memiliki principal stress, ya. Berdasarkan koordinat. Kalau kita lihat di situ ada tau XY, ada tau YX, ya, kemudian ada sigma, ya, sigma Y, sigma X, dan seterusnya, ya. Nah, maka sigma tersebut itu dapat dinotasikan atau dapat diformulasikan ke dalam bentuk sigma sama dengan sigma X, tau XY, kemudian tau YX, dan sigma Y. Nah, mungkin nanti kalian menemukan di mata kuliah lain seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini merupakan matriks, ya. Ini merupakan bentuk matriks, ya. Artinya kalau misalnya kalian mau menyelesaikan solusi ini, kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip, ya, yang ada dalam matriks atau ada dalam aljabar linear elementer ini, ya. Nah, contoh, ya. Saya mempunyai sigma, ya, yang merupakan principal stress dalam bentuk 20 ini tadi tahu sigma ini, ya, sigma X-nya 20 dalam MPa, ya. Kemudian 60 ini adalah tau XY-nya, ya, kemudian tau YX-nya 60, 180 ini adalah sigma Y. Nah, ya. Jadi ini kan kalau kita dalam bentuk matriks, ya. Nah, kemudian kita menerapkan tadi, ya. Kita menerapkan eigenvalue tadi, ya, yakni mana lambda I dikurang dengan A tadi, ya, sama dengan 0 determinannya, ya. Determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, ya. Nah, maka setelah kita menerapkan tersebut, kita memperolehlah suatu polinomialnya, yakni lambda kuadrat minus 200 lambda sama dengan 0, atau kalau dikeluarkan lambdanya menjadi lambda dikali dengan lambda minus 200 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan eigenvalue-nya, yakni berapa? Eigenvalue-nya ada 0 dan 200, ya, dan 200. Nah, kemudian baru kita mencari eigenvektornya, ya. Eigenvektornya dengan cara apa? Dengan cara kita menerapkan yang namanya eigenspace tadi, ya. Kita bisa mensubstitusikan masing-masing eigenvalue pada persamaan, ya, pada matriks, ya, untuk mendapatkan eigenvektornya, ya. Nah, jadi nilai matriks AI dikurang A tadi, matriks kok AI sih, lambda I dikurang A, ya, dikalikan dengan X sama dengan 0, ya, tadi kan. Nah, maka jadi menjadi seperti ini, ya. Kemudian barulah kita substitusikan. Untuk yang pertama, kita substitusikan lambdanya sama dengan 0. Ya. Lambdanya sama dengan 0, diperoleh seperti ini. Kemudian kita selesaikan, ya, persamaan ini untuk mencari nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa dengan cara OBE, ya, ataupun dengan cara Gauss elimination, ya. Nah, diperolehlah, ya, bahwasanya nanti di akhirnya itu X1 sama dengan 3X2 sama dengan 0, atau X1-nya sama dengan minus 3X2, ya, atau bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi X1 X2 itu adalah minus 3 1. Berarti untuk eigenvalue-nya 0 MPa, eigenvektornya adalah minus 3 1, ya. Nah, kemudian untuk ini, untuk lambdanya atau untuk eigenvalue-nya 200, sama saja caranya, ya. Tinggal kita substitusikan, ya. Kemudian kita carilah solusinya, ya. Kita cari solusinya. Setelah dicari solusinya, kita temukan bahwasanya X1 itu sama dengan 1/3 X2, atau X2 itu sama dengan 3X1, ya. Bisa tuliskan seperti ini. Ini atau sama dengan juga seperti ini, ya. Atau sama dengan seperti ini. Jadi nggak salahin X1, X2, ya. Ya, jadi sebentar. Nah, 1/3 1. Nah, seperti ini juga bisa, ya. Jadi seperti ini juga bisa. Jadi X1 sama dengan 1/3 X2, ya. Dimana kalau X2-nya 1, seperti itu, ya. Berarti, atau bisa tulis seperti ini, ya, X2 sama dengan 3X1, ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya eigenvektornya apa, Pak, gitu. Kalau yang seperti ini saya benarkan, kalau yang seperti ini juga saya benarkan, ya, sama saja, ya, sama saja, ya. Nah, kemudian ya, ini prinsipal stress, ya, dalam dia 3 dimensi atau dalam 3 sumbu, gitu, ya, sumbu X, Y, Z, ya, dalam bentuknya seperti ini. Berarti nanti dia bentuknya itu adalah matriks dengan 3 kali 3, ya.
Cara penyelesaiannya seperti apa Pak? Sama saja gitu ya. Cara penyelesaiannya sama saja ya, sehingga dapat dibentuk ya menjadi sigma sama dengan seperti ini matriksnya ya. Matriksnya ini adalah matriks 3 kali 3 ya. Nah, matriks 3 kali 3 ya. Cara mencarinya seperti apa Pak? Sama ya. Sama tadi kan sudah saya jelaskan. Cara mencarinya sama. Kalian mencari dulu agent value-nya ya. Cari dulu agent value-nya berapa ya. Ini kalian buat lambda I dikurang A ya. Apa matriksnya, kemudian cari determinannya ya. Determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 ya. Carilah determinannya. Bisa cari dengan cara ekspresi kofaktor, bisa cari dengan cara yang menambahkan entry-nya, kemudian dikalikan kiri bawah, kiri atas, dan seterusnya gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian diperolehlah determinannya itu sama dengan lambda dikurang 100 dikali dengan lambda kuadrat minus 100 lambda dikurang 800 ya. Dari sini kita sudah bisa lihat nih. Ya, kita sudah dapat satu lambda, yakni lambda sama dengan 100. Tinggal kita memecahkan ini. Ya, berapa nilai lambdanya. Nah, ya. Nah, nanti kalian cari sendiri ya. Bisa menggunakan rumus ABC ya, atau bisa langsung kalian memecahkan sendiri seperti ini ya. Nah, seperti ini misalnya mecah-mecahin berapa gitu ya. Misalnya berapa lah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Nanti bisa dicari sendiri sehingga nanti kalian dapat ya, mau dijadikan tugas atau mau latihan aja. Gimana? Mau dijadikan tugas atau mau latihan aja? Latihan mandiri? Latihan saja, Pak. Latihan saja. Ya sudah, kalau mau latihan saja ya, silakan latihan gitu ya. Karena ada kemungkinan ini akan keluar dalam UAS gitu ya. Nah, jadi sudah dapat nih satu agent value-nya, tinggal mencari yang ini. Berapa nilai agent value-nya? Artinya nanti ada 3 agent value ya. Kemudian baru kalian mencari agent vektornya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan atau basis dari agent space tadi ya. Tinggal kalian substitusikan nilai lambdanya masing-masingnya, lambda sama dengan 100, lambda sama dengan berapa gitu nanti ya, lambda sama dengan berapa. Nah, kemudian barulah dapat agent vektornya ya. Nah, agent vektornya itulah solusi dari persamaan ini ya. Ini adalah bagaimana penerapan agent value, agent vektor dan agent basis agent space ya pada principal stress ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan sekali lagi ya, Pak. Kayak mana Pak caranya menentukan principal stress dari dari 3 sumbu ini gitu ya, atau dari suatu katakanlah kubus gitu ya, dalam suatu sumbu 3 sumbu gitu ya, X, Y, Z gitu. Kayak mana Pak kok bisa jadi seperti ini? Nah, saya nggak akan jelaskan di sini ya, karena itu bukan pelajaran di mata kuliah ini. Cuman saya menjelaskan bagaimana penerapan agent value, agent vector, dan agent space dalam memecahkan kasus terkait dengan principal stress. Kalau saya jelaskan juga, nanti dosen yang menjelaskan di mata kuliah lain kasihan dong ya, karena udah tahu duluan gitu kan terkait dengan principal stress gitu ya. Dia belum menjelaskan sudah tahu gitu kalian ya. Nah, jadi tidak akan saya jelaskan di sini. Ada mata kuliah lain ya. Saya lupa ya, mekanika teknik kalau nggak salah, mektek ya kalau nggak salah ya. Nah, itu terkait dengan hal ini gitu ya. Nanti kalian akan belajar mengenai principal stress, tapi basic dari pengerjaannya atau basic dalam mencari solusinya itu sudah saya jelaskan di mata kuliah Ale ya. Jadi jangan sampai nanti ditanya sama dosennya, emang kalian belum pernah belajar gitu cara cara menyelesaikan suatu matriks itu atau mencari agent vektornya? Belum Pak gitu ya, atau belum Bu misalnya. Nah, jangan seperti itu karena sudah saya ajarkan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, ya. Oke, saya akan absen lagi, ya. Mungkin tadi ini untuk absen yang minggu ke depan ya. Untuk absen yang minggu ke-14 ya, artinya minggu besok ya kita tidak kita tidak ada perkuliahan ya. Minggu besok silahkan gunakan waktunya untuk hal yang lain ya, karena sudah ditarik ke minggu ini gitu ya. Tapi nanti kita bertemu lagi minggu ke-15 ya untuk kita membahas soal ya, membahas soal.